berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Mangon ID. Nah, di episode kali ini saya akan sedikit berdiskusi mengenai strategi bagaimana yang cocok digunakan untuk pemula dalam trading di pasar modal. Nah, mungkin teman-teman di sini mempunyai style yang berbeda-beda. Ada yang senang menggunakan analisis teknikal, ada yang senang menggunakan analisis ataupun strategi fundamental, ada juga yang senang sekali menggunakan analisis atau strategi isu-isu terkini. Nah, kemudian muncul suatu pertanyaan, kira-kira ya analisis ataupun strategi yang paling benar itu analisis yang mana? Jawabannya adalah bisa saja benar semuanya. Karena sebenarnya analisis ataupun strategi adalah cara bagaimana kita bisa menghasilkan profit yang maksimal. Boleh jadi kita bisa menggunakan analisis ketiga-tiganya. Boleh juga kita bisa menggunakan analisis satu saja. Boleh saja kita menggunakan analisis dua ataupun analisis tambahan. Yang penting bisa menghasilkan profit yang maksimal. Nah, kemudian muncul suatu pertanyaan, lalu mengapa ada seseorang yang cukup menggunakan satu analisis saja, ataupun muncul juga orang lain yang menggunakan banyak sekali analisis? Nah, jawabannya adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Ketika seseorang sudah merasa dia sudah bisa memahami suatu analisis, sehingga dia bisa menentukan salah satu pilihan dari satu saja indikator ataupun analisis, mungkin dia hanya akan melihat dari analisis itu saja. Berbeda dengan saya masih baru dalam dunia pasar modal. Saya membutuhkan beberapa analisis sehingga saya bisa memutuskan apakah saya ingin membeli ataupun menjual saham tersebut. Sebagai contoh seperti ini, dalam analisis teknikal saya biasanya menggunakan ada beberapa analisis ataupun indikator. Nah, indikator yang biasa saya gunakan adalah yang pertama adalah Stochastic RSI, kemudian ada indikator MACD, kemudian ada indikator Moving Average. Nah, ada sebagian besar orang yang sudah profesional mungkin dia mengatakan ketika kita menggabungkan beberapa indikator, kita akan menemukan sebuah kerancuan. Nah, kerancuan seperti apa yang dimaksud tadi? Jadi seperti ini. Ketika kita menggunakan dua indikator teknikal, bisa saja kita mendapatkan hasil rekomendasi yang berlawanan. Jadi misalnya kita menggunakan dua indikator teknikal. Yang pertama kita menggunakan Stochastic RSI, yang kedua kita menggunakan MACD. Nah, misalnya pada indikator MACD dia menyatakan bahwa pergerakan saham masih memiliki potensi kuat untuk mengalami kenaikan. Akan tetapi pada indikator Stochastic RSI dia sudah menyatakan bahwa saham tersebut sudah menghadapi area overbought, yaitu di mana sudah sangat sedikit terjadi proses pembelian saham tersebut. Sebagai contoh, saya akan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Pada saham Indofarma, kali ini apabila kita menggunakan indikator MACD, ini masih mengalami cenderung kenaikan karena grafik MACD-nya masih cenderung untuk terus ke atas. Nah, akan tetapi kita melihat pada indikator Stochastic RSI, dia sudah pada area overbought dan juga didukung adanya perpotongan pada area overbought ini. Biasanya saham tersebut akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana kita menyikapi adanya dua perbedaan rekomendasi dari indikator-indikator tersebut? Nah, kalau dari saya cenderung untuk menghindari saham-saham yang memiliki perbedaan rekomendasi dari indikator yang kita inginkan. Karena apa? Dengan dana yang masih sangat terbatas, saya tidak ingin saya menempatkan uang saya pada saham yang salah. Kalaupun saya masih ragu untuk menempatkan saham atau memilih saham tersebut, saya biasanya masih
menggunakan analisis fundamental untuk mengecek apakah perusahaan tersebut masih terus menghasilkan laba ataupun dia telah mengalami banyak kerugian. Kita bisa saja juga menambahkan analisis mengenai bagaimana isu-isu terkini mengenai saham tersebut. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Yang penting prinsip yang kita pegang adalah seperti ini. Ketika kita masuk pada suatu saham menggunakan analisis yang banyak, berarti ada banyak faktor juga yang bisa menyebabkan kita harus exit dari saham tersebut. Misalnya seperti ini. Kita menggunakan ada 3 indikator, yaitu yang pertama analisis teknikal, analisis fundamental, dan juga isu-isu terkini. Nah, apabila salah satu dari saham tersebut sudah tidak memenuhi syarat, maka kita harus exit dari saham tersebut. Berbeda lagi apabila kita menggunakan analisis fundamental saja. Selama fundamental bagus, teknikal hancur, dan isu-isu hancur, kita tidak usah lepas dari saham tersebut karena kita masih percaya bahwa fundamental tersebut masih bagus dan kita memang hanya memegang dari fundamental perusahaan. Jadi, apabila saya tarik kesimpulan dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, hal yang harus kita pahami adalah bagaimana kondisi pribadi kita. Apakah kita sudah memahami beberapa strategi ataupun indikator, ataupun kita masih belum memahami sepenuhnya. Nah, ketika kita sudah memahami salah satu indikator, maka kita bisa menggunakan indikator tersebut sebagai acuan utama yang kita gunakan saat trading. Akan tapi apabila kita masih pemula, kita masih belum banyak memahami mengenai karakteristik indikator tersebut, kita bisa menggunakan banyak indikator ataupun beberapa indikator yang digunakan secara bersamaan. Dengan catatan, apabila kita masuk menggunakan banyak indikator, maka akan banyak indikator pula yang bisa menyebabkan kita untuk keluar dari saham tersebut. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila bagus, silahkan like dan subscribe dan tetap dukung channel ini. Tetap semangat dalam mengenal dunia saham dan sampai jumpa.